Nah, sekarang tadi tuh pemberian mikroba awalnya dikasih ya. Ya. Nah, sekarang kan harus beli. Ya. Ya. Nah, mungkin dari situ kehidupan komunitas ini ya Komunitas itu ya. dibangun oleh Ayam Insert Iya, itu. iya. Nah, sekarang pernah nggak dicoba tanpa mikroba yang dikasih Ayam Insert? Apa jadinya? Kalau kita di padi itu kan adanya mikroba itu mampu mengurai tanah, mengirit pupuk gitu ya, Jadi menggemburkan tanah. menggemburkan, mengembalikan lagi unsur-unsur Lagi, gitu. iya. Juga ada pengiritan di nutrisi. Nah, mungkin kalau dulu, sekarang di dunia melon premium sudah ada produk yang lebih ini ya, Adi. Untuk sistem budidayanya itu Bu, kalau misalnya kita main di substrat, masih main di tanah, di media substrat plastik gitu, di soil, itu mikroba sangat berpengaruh. Iya. Kalau kita kan main di greenhouse ya, greenhouse dengan dan ada itu kan semua dialirkan hidroponik gitu kan. Justru nggak ada perlakuan mikroba. Oh, tidak ada mikroba. Tidak. Kan nutrisi memang sudah jadi presisi. murni nutrisi ya. Terus ya pasti pemeliharaannya lebih mudah ya. Oh gitu, iya. Nah, ini sejauh mana fungsi Kang Joko selaku ketua asosiasi ya mengedukasi petani muda lainnya, bukan hanya di Sumedang, Meren ya, mendorong, mengedukasi dan memotivasi petani muda. Alhamdulillah dari Open Farm kemarin saya dikunjungi sama Bapak Muhammad Tahril Syafi'i. Dia komisaris sebuah riset yang ada 8 bloknya Bu di Jatinangor National Golf. Ya, Jatinangor National Golf. Beliau berkunjung, menikmati sendiri masih di pohon, dibuka, dipotong sendiri, dimakan. Dia bilang melon jahat ini katanya. Beliau riset, beliau peneliti bukan? Enggak, bukan. Pencinta buah, pengusaha. Dia pengusaha. Oh, pengusaha. Ketika dimakan tertarik dia, Joko katanya, bikinin saya kebun persis seperti yang kamu punya. Itu luasannya berapa yang dimiliki? Itu 7 kali 14 meter persegi. Iya. Nah, 100 meter lah ya. Datanglah saya ke tempatnya, ke Lapang Dulok itu. Jatinangor itu. Jatinangor. Kan luar biasa ya Bu. Berapa hektar tadi? 115 hektar. Ini Lapang Duloknya ya. Iya. Ketika masuk ke situ, ya Allah, indah sekali. Ini kalau beautiful itu di atasnya beautiful masih ada lagi ya. Wah, indah sekali. Saya diberi kesempatan untuk mengelola satu tempat yang sudah rata, dan nih kamu di sini katanya. Nah, saya bikinlah visi misi. Dengan visi misi dengan targetnya itu bisa memberikan pelatihan kepada karyawan yang mendekati masa pensiun. Oh, purna bakti itu. Iya. Jadi kan nggak bingung tuh mereka pulang kerja. Emang karyawannya ini yang menangani golf itu? Iya, maksudnya bikin satu kawasan kan? Oh, tapi bukan untuk karyawannya. Iya, karyawan yang perusahaan menangani itu. Ya, itu. golf. Ada ratusan, bukan lebih. Nah, itu mengedukasi karyawan yang mendekati masa pensiun kan. Iya. Kan diharapkan ketika pensiun itu mereka udah punya pegangan. Punya usaha lah ya. Dibuka lah di situ sekolah lapangan sambil ya niat utama sih ownersnya itu pengen buat happy aja lah. Iya. Ketika saya bikin misinya seperti ini, visinya seperti ini, dan udah eksekusi gitu. Itu tahun berapa? Itu Bu yang tadi ditampilkan itu. Oh, yang coba kan itu ya. Ya, itu sekarang baru 10 hari tanam, baru banget. Itu belum selesai itu, jadi sekelilingnya saya tanami bunga matahari, terus nanti ada lebah trigona,
ketika diharapkan ketika panen madu kita ketika panen melon kita panen Panen madu, madu, panen iya. bunga matahari, Iya, bunga iya, marigot gitu. Iya. Oh, berarti kiprahnya Kang Joko ini untuk menyebarluaskan ilmu melon premium Iya. itu diawali di situ. Iya, sebagai pilot projectnya situ Iya. yang diharapkan semua perusahaan-perusahaan besar punya Ya, hal yang semacam Iya, itu ya. seperti Jadi itu. istilahnya CSR CSR, ya. Iya. Nah, selain itu, selain di situ, sudahkah dilakukan di tempat lain? Berapa kabupaten Bu yang sekarang? Saya kan ini Bu, berangkatnya itu sekarang ke ini ke kebutuhan nyawanya sendiri ya. Iya. Dari market itu satu tempat aja, sebutlah Asia Group misalnya. Iya. Dia 2 ton per minggu. 2 ton per minggu. Ya, angkat tangan dong. Iya, Nggak bisa iya. dong. Maka cari info lah saya ke beberapa perusahaan sih. Iya. Kemana sih nyebarin benih? Dapatlah kontak Purwakarta siapa namanya? Terus ke Indramayu, Cirebon, makanya berangkatnya dari situ. Oh, jadi dari industri bibit inilah ya. Yang ngasih info ke saya. Iya, Kemana artinya di mana sehingga kita nggak perlu lagi mengenalkan bibit ini loh gitu ya. Maksudnya saya mencari orang yang mengakomodir petani greenhouse ini untuk memenuhi kuota dari supermarket ini dari mana? Kan kalau disupport dari luar Jawa terus nanti, kan sayang ya Bu, gini, market kita kan Jakarta, Bandung, seputar Jawa Barat. Maksud Jawa Barat gitu ya. Disupport dari sana dari luar Jawa. Yang tentu memangkas biaya operasional kan lebih banyak. Sementara dari Jawa Barat kita cuma nonton aja. Gitu, pasar kita dicaplok sama saya berinisiatif untuk mengakomodir petani melon di Jawa Barat. Gimana caranya? Ya berbagai cara Bu. Yang itu tadi saya menghubungi produsen si kemana sih nyebarin benih si A Purwakarta, si B di Indramayu, Cirebon. Saya hubungi, saya berkunjung, akhirnya terbentuklah sebuah asosiasi petani melon Jawa Barat gitu. Ada berapa kabupaten ini Kang? Ada yang dari Sukabumi, Cianjur, Bogor, Tasik, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Sumedang tentu. Lebih dari 15 Bu. Kalau memang itu ada 62 greenhouse yang terakomodir. Cuman ada beberapa berarti yang belum semua kabupaten ya? Belum. Kan kabupaten Jawa Barat banyak 20 ya? Banyak. 25 atau 30 ya banyak gitu ya? Dan di kabupaten pun tidak 1-2, ada beberapa greenhouse yang memang satu kabupaten. Iya. Oh, dari situ. Dari awal situ ya. Dan itu pun masih belum terpenuhi. Belum terpenuhi pasarnya, padahal baru Jawa Barat saja. Ya, tetap aja kita ada koneksi dengan dari luar Jawa ya. Kirim dong gitu. Iya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apa yang perlu digenjot ya? Produksi. Iya, produksi artinya pengembangan kabupatennya diperbanyak dan sebagainya gitu. Harusnya. PR saya terutama sama PR komunitas itu menyamakan visi misi karena gini Bu, sangat susah ya untuk menyamakan jadi satu persepsi itu. Mereka punya cara, tiap farm itu punya cara menjualnya, menjual produk itu gitu ya. Menjual. Iya, dan menjual nggak bisa kita mapping. Kamu tanam ini tanggal segini, kamu tanam ini tanggal segini, nggak bisa gitu. Mereka udah punya jadwal gitu ya, jadwal pola tanam terus dijual kemananya mereka sudah punya. Kecuali kalau kita satukan visi, satukan misi. Ini buat produksi, ini buat dijual di open farm. Itu sedang kami. Itu ya. Polakan ya. Pola tanam terus kesamaan dalam nanti keseragaman keseragaman menjual harga dan sebagainya ya. Nah tentunya ini juga dilakukan oleh Kang Nurkolis, pengembangan ke kelompok yang lain gitu. Untuk apa Bu? Tahu. Oh iya. Iya kan? Betul. Ahlinya kan di tahu. Jadi insya Allah karena ini marketnya masih luas dan produk pertama ya di Indonesia tahu yang sudah teruji lab mengandung omega gitu. Omega tahun berapa ya? Ini kita riset tahun 2023 Bu.
Oh, 2023. Diproduksi 2024. Ya, ini ya relatif baru ya. Iya, sangat baru. baru, Dan ini ya. kebaruan gitu. Dan kita Iya. lagi urus patennya gitu kan ya. Iya. Urus paten bahwa ini yang memformulakan kedelai dan sama sachet itu adalah kita yang pertama. Iya. Dan sekarang kita baru memenuhi pasar Jawa Barat. Jawa Barat tuh masih Bandung, Sumedang. Itu pun terbatas ya. Masih Bandung. Jawa Barat tuh Bandung, Sumedang yang tempat terpenuhi. tahu ya. Nah, mungkin sahabat Yampi juga perlu tahu sama-sama penghasil tahu di Sumedang. Apa bedanya gitu ya? Siap. Oke. Jadi kan kalau perintah agama ya, perintah Quran gitu, kita harus memakan makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Nah, berarti ujungnya kita juga harus memproduksi makanan yang halal dan thayyib gitu ya. Makanya mungkin tahu mayoritas diproduksi itu tempatnya gitu kurang higienis. Masih mayoritas masih tradisional gitu ya. Kemudian satu lagi di penggumpalan atau koagulannya masih menggunakan cuka gitu ya, atau biang yang dijadikan itu. Itu ada dua dampak kan ya Bu ya. Pertama ke lingkungan, membuat pH ngedrop gitu ya. Jadi asam ya. Jadi asam. Kedua ke lambung. Nah, makanya saya yang mencoba mempraktekkan koagulan dengan nigarin atau sari air laut. Jadi ke lingkungan lebih ramah, ke lambung lebih ramah gitu kan. Artinya sari air laut ini ini sendiri gitu, diramu sendiri. Enggak, kita beli. Kita beli. Ada yang sudah mengembangkan. Nah, itu masih terbatas gitu ya. Tetapi mungkin harga kalau dengan nigarin. Sari bahari. Kalau biang kan atau bibit tidak ngemodal. Yang sekarang kayak yang besok pakai lusa digulir aja terus kan ya. Tapi kalau ini tiap hari sudah harus diganti. Tiap produksi harus kita rilis terus. Nah, di Korea Jepang itu sudah ini yang dipakai. Sekarang ya nigarin itu ya. Tahu sehat gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk melengkapi si tahu omega itu selain omeganya tinggi dalam 100 gram itu mengandung 936 mg. 100 gram mengandung omega 3. Omega 3 berapa? 936 mg. 930 mg per 100 gram. Iya. Nah, kalau kita misalnya komparasi dengan telur ya. Telur itu satu butirnya 165 gram. Telur. Dalam satu butir telur itu. Nah, itu telur omega kan? Omega, iya. Omega 165 miligram. Nah, jadi jadi berapa lipat nih? 3 kali lipat ya? 3 kali lipat, hampir lebih gitu ya. Cuma ini nabati. Nabati itu perlu proses lagi untuk menjadi eva, jadi proses pencernaannya lebih panjang lah ya. Makanya saya perkuat dengan susu kambing. Jadi dengan mengkonsumsi tahu omega ini untuk pencernaan cenderung lebih sehat. Gizinya juga dapat gitu ya. Nah, sekarang formulasi susu kambing ini menggantikan apa? Kan biasanya kalau basicnya tahu susu itu susu sapi ya. Kenapa saya pilih susu kambing? Karena lebih mudah dicerna dan juga toleran terhadap yang punya alergi. Makanya kemudian Bu, kalau kita berbicara swasembada ya, kalau petani di kawan-kawan kita suruh melihara sapi perah, berapa bibitnya kan? Mahal ya? Gak mungkin kebeli sama tani. Tapi kalau kita berbicara swasembada dengan 2,5 juta, dia bisa udah dapat penghasilan rutinan. Nah, makanya walaupun lebih mahal dari susu sapi, saya pakainya susu kambing. Yang paling tidak itu peternak bisa dapat kita serap. Artinya bisa susu kambingnya itu bisa di peternak kecil. Sama peternak kecil bisa dilakukan ini budidaya kambing perah.
Kalau sapi kan mereka nggak mungkin gitu ya untuk membeli Tapi sapi. kan BEP-nya berapa itu kalau kambing? Harus minimal berapa sehingga dia Kalau hitungan bisnis itu kan Bu, untuknya harus itu udah farm gitu ya. Kalau tapi ini petani itu mereka memelihara itu sambilan Bu. Sambilan saja gitu kan ya, sambil ke ladang bawa rumput. Nah, kalau domba memang sama, mereka dapat anak. Tapi kalau kambing dua keunggulan, anak dapat, susu dapat untuk hariannya. Iya. Oh, jadi tidak ada susu domba, nggak ada ya? Ya nggak ada susu kambing nggak ada. Nah, makanya jadi yang namanya tahu susu itu bahan dasarnya tuh susu sapi. Iya. Nah, ini tahu omega dengan tahu susunya susu kambing. Oh, kenapa enggak ditambahin tahu susu omega? Karena tahu susu itu udah banyak yang punya ya. Banyak. Tapi kita ingin menetapkan value tersendiri di produknya, bahwa ini tahu pertama yang mengandung omega. Cuma diperkaya dengan susu. Itu di mana cara melengkapi ada saya kasih di komposisi paling. Oh, di komposisi. Dan teman-teman kalau mau lihat bagaimana tahu omega bisa dilihat di media kita, media sosial kita. Bagaimana prosesnya, bahan bakunya gitu ya. Dan insya Allah kita pabrik yang sangat worth it lah, higienis. Higienis. Itu owner ya? Saya owner. Kang Nurpolis ya? Saya ownernya. Membangun itu? Ya. Jadi yang punya, kan kita punya namanya Omega Food. Bersama Pak Yasid yang membiayainya. Yang tadi yang dia memberikan itu ya fasilitas untuk meriset membiayai juga gitu kan ya. Nah, saya yang riset formulanya, bagaimana komposisinya, takarannya berapa gitu. Dan ini memang perjalanan panjangnya untuk mendapatkan kualitas produk yang begitu ya. Hampir nyerah nggak Bu ya? Karena rasanya itu nggak enak terus. Ya memang gitu ya. Harus uji coba terus ya. Dan ngelem pun kita nggak cukup sekali kan. Di angka berapa yang pas, karena waktu kita uji coba 60, 40, 7, 30, ternyata kandungan proteinnya terlalu tinggi, bikin mencret. Ya nggak perlu ya. Akhirnya di komposisi tertentu kita baru dapat ini yang aman untuk dikonsumsi. Nah sekarang nilai jualnya? Oh iya, jadi memang kadang-kadang ya, mindset aja Bu. Coba kalau bakwan gitu ya, masyarakat beli 1.000 nggak kemahalan kan ya? Iya. Tapi kalau beli tahu lebih dari 1.000, mikir gitu ya. Nah, maka untuk awal kita menetapkan segmen market. Kita mainnya di middle up supaya tidak ada persaingan harga ya yang saling murah-murah gitu ya. Murah-murah. Jangan sampai menjatuhkan itu ya. Artinya kalau kita mau nyamain dengan harga umum, artinya kan artinya menurunkan nilai dia sendiri ya. Dianggapnya sama, padahal kan punya beda ya. Tadi itu kelebihan. Nilai yang mereka keluarkan akan dibayar sama dengan kualitas yang kita berikan. Gitu. Pertama produksinya modern, pabriknya higienis, koagulannya tidak pakai koagulan cuka, komposisinya superfood semua kan ya, kacang lokal, susu kambing, kacang sacaici gitu kan ya. Nah itu akan menjadi nilai yang diberikan kepada mereka. Jadi akhirnya kita tetapkan komposisi ini berapa, termasuk detail sampai pengiriman berapa, jatuhlah di harga konsumen itu kalau di supermarket 17.250. 17.250 per box itu isi 10 ya. Oh isi 10 ya. Isi 10. Bukan gram ya, isi 10 biji ya. Oke. Nah sekarang udah ada yang jual juga sampai 20.000 gitu ya. Karena memang kalau yang sudah nyoba, kok kayak ini pertama bisa ada tahu gini gitu rasanya. Nanti Ibu boleh dicoba sendiri gitu ya. Dan dia tidak harus digoreng kayak tahu. Oh iya. Sampai hidung gitu. Jangan. Jadi kan gimana saya gitu ya. Dan omega
Itu Kan cenderung bisa pecah itu. Iya. Iya. sangat rawan kan panas. Iya. Bisa hancur kopi Iya, nilai bisa. gini. Oh. Cuma Bu, kelebihan dari si Sacaichi itu kalau dari hewan itu 3 aja. Tapi kalau ini 369 itu balance. Si kandungan minyak asam lemaknya itu. Iya, iya, iya. Asam lemak omega 3, 6, 9 itu balance. Jadi bisa saling menyeimbangkan Iya, gitu, iya. si Sacaichi. Iya, artinya kan komposisi bahan pembuat tahu Iya. itu kan harus benar-benar dihitung yang tadi ya. Aman, terus memenuhi standar kesehatan. Ada proteinnya kan tadi yang kambing itu. Itu penelitian sampai bulan-bulan tadi itu ya. 7 bulan itu. 7 bulan tuh didampingi oleh Pak Yasid itu. Pak Yasid yang mensupport, menyediakan gitu ya. Yang menilai siapa? Konsultasinya saya sama Prof. si Ayah Manjal, yang kurasinya sama Pak Setra Yuwana. Setra Yuwana itu saha? Dia yang membawa Sacaichi dari luar ke Indonesia. Oh, yang tadi ya, yang bagiin tadi ya. Oke. Dia cuma bawa 4 kan? 4 biji. Potong. 4 biji. Oh, biji bukan 4 kantong kan, minyak bibit itu kan enggak, ada satu plastik, satu plastik. Enggak, 4 biji aja gitu ya. Di Sukabumi sama di Purwakarta. Nah, saya yang dapat yang dari Pak Abdurrahman yang di Purwakarta. Oh, gitu. Itu tidak ini kan ya, dimuliakan atau dimuliakan artinya diteliti terus ditingkatkan, disebar enggak karena memang apa ini tanaman yang mudah, jadi sangat menguntungkan. Sekarang mitra kita ya petani yang dulu dari dulu menjadi binaan saya, seneng lah kayak nemu Bu, nanam sekali produktif 5 tahun kan sangat. Jadi nggak perlu ganti tanam ya. Dan itu berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan sudah mulai belajar berbuah. Selama 5 tahun itu. Iya. Artinya nggak perlu produktif. Nggak perlu penggantian bibit kan? Dan cenderung apa ya? Mudah dibudidaya Bu. Iya. Mudah dibudidaya. Nggak perlu ribet pakai. Dan itu bibitnya nggak dijual ya? Kalau di pasaran gitu. Banyak. Banyak kayak di marketplace. Iya. Cuma mereka banyaknya penjual bibit yang mahal. Tapi mudah dibudidayakan. Iya, ya artinya kan kalau lingkungan komunitas kan udah tahu ya. Kekurangan tinggal nelpon Kang. Iya. Kang ini saya kehabisan atau kurang ke siapa ya? Nah, kan tinggal. Ya, alhamdulillah sekarang budidaya Sacaichi sudah di Jawa Barat itu ada hampir merata di seluruh kabupaten ada. Oh iya. Ada. Dan permintaan pasar untuk minyak juga meningkat sekarang. Tapi karena minyak itu nilai jualnya. Iya, yang untuk kosmetik itu yang minyaknya ya. Ekspor. Oh, ekspor. Tapi sekarang Thailand sama Vietnam juga udah main kan. Dan mereka lebih profesional kan. Iya. Gitu tahu ininya ya, artinya teknologinya lebih cepat sana. Dan nggak nanggung kan. Nah, akhirnya supportif pemerintahnya. Kitanya si dulu yang masih bisa ekspor itu sekarang mulai terkurang. Iya. Habis sama yang dari kompetitor ya. Nah, ini apa kira-kira yang untuk jangan sampai ya, tadi yang para ekspor itu minyak, apakah ada dari KP2M ini untuk memberikan solusi? Kalau KP2M ya kita hanya pembinaan saja gitu ya, bukan wewenang kita untuk itu. Oh, artinya dia pilihan mereka ya gitu mereka, ya. Tapi minyaknya ada asosiasinya nggak? Kalau asosiasi Tani Sacaichi ada. Yaitu yang sama Kang Abdurrahman itu. Oh iya. Artinya kan jangan sampai gulung tikar gitu ya. Oh iya. Nah ini karena Kang Abdurrahman yang bisa jawab ya. Tapi sekarang sudah ada pabrikasi Bu. Minyak itu. Minyak Sukabumi sudah ada. Oh ya itu ya. Artinya cukup dalam negeri aja itu mungkin kebutuhannya juga tinggi ya. Iya. Tapi yang tinggi itu ekspor di luar. Tapi kalau udah didominasi tadi itu loh maksud saya. Nah itu mah kebijakan lagi. Iya. Bagaimana kita bisa bersaing harga dan kualitas kan ya. Kualitas, iya. Tapi sementara ini. Yang diekspor kan minyak ya. Minyak.
pabriknya yang antara di Sukabumi itu kan salah satunya ya. Makanya semoga tahu ini makin mengindonesia ya. Iya. Jadi serapan petani saja itu juga lebih banyak terserap. Banyak, nggak harus itu ya mengandalkan. Iya. Kalau ini kan harian. Minyak, iya. Harian tahu itu produksi harian. Kan pengembangan tahu ini sebagai founder ya, sebagai founder nih. Ini akan diteruskan atau maksudnya disebarluaskan atau cukup yang Kang Nurkolis sekarang? Nah, kita ini ingin membangun mitra, siapa saja terbuka supaya masyarakat ini mendapatkan konsumsi tahu yang sehat, kualitas, ya. Yang kan kebutuhan nutrisi otak itu kan kalau dari bahan yang hewani gitu, walaupun banyak tapi jarang yang konsumsi. Kalau tahu itu kan makanan sejuta umat lah. Kayak ini ya, kayak kita makan kacang kali ya. Artinya kayak ini loh, camilan gitu ya. Sejuta umat lah. Iya. Secara tidak sadar dengan mengkonsumsi tahu maka kebutuhan nutrisi otak mereka terpenuhi. Nah, kita akan sebarkan mungkin insya Allah doanya ya. Sahabat Jampi kita akan buka di Jakarta ini. Jakarta. Nah mungkin juga bisa Kak Kang Nurkolis mengajak kolaborasi dengan petani kedelai, ya kan? Ini kan bahan dasarnya kedelai atau peternak kambing. Kira-kira? Ya, kalau untuk sementara dari sumber bahan baku Sumedang kita sudah cukup dan siap untuk dikembangkan. Karena luasan yang telah ditanam sekarang untuk sacaici kita udah prediksi buka di mana, kita udah siap untuk mensupport bahan bakunya. Dan susu kambing pun alhamdulillah mungkin jarang ya ada peternakan kambing gembala. Di Sumedang itu ada peternakan kambing gembala. Di Purwakarta? Di Sumedang. Oh, Sumedang. Sekarang populasinya udah 400 ekor. Dan itu yang akan menjadi sumber bahan baku kita. Siap bersaing harga. Nah, sekarang kapasitas pabriknya? Kalau kapasitas kita paling untuk melayani Jawa Barat dulu. Nah, sekarang bagaimana supaya ini pabrik ini juga didirikan di tempat lain? Adakah? Saya buka kemitraan yang mau mengembangkan pabrik di berbagai wilayah gitu dengan target market yang sudah kita coba. Seperti ini target marketnya untuk memulai gitu ya. Kebetulan sekarang program MBG juga jalan gitu ya. Dan pada akhirnya konsumen yang meminta tahunya pingin ke Omega gitu. Kalau mungkin tapi harganya nggak masuk kali ya? Masuk Bu. Masuk. Karena untuk partai kita beda harganya. Dan nggak perlu kemasan kan ke SPPG. Kita mengurangi kos itu. Itu sudah jalan. 1 bulan ini, bulan kemarin sebelum libur kita alhamdulillah sudah ada beberapa SPPG yang memakai. SPPG yang tanda kutip yang siap ini menyiapkan berpikir yang kualitas. Iya.